Di bagian timur Kabupaten Jember, Jawa Timur, terdapat sebuah wilayah yang menyimpan keindahan, yaitu keindahan alam dan kehidupan masyarakat yang begitu erat dengan lingkungannya. Sebuah desa yang berada di Kecamatan Mayang, Desa Sidomukti. Dengan bentang alam yang didominasi kawasan perbukitan, Sidomukti menghadirkan suasana pedesaan yang sangat begitu dekat dengan alam. Hamparan lahan pertanian, perkebunan, serta kehidupan masyarakat yang berjalan berdampingan dengan kondisi alam menjadi bagian dari wajah desa ini. Desa Sidomukti memiliki 2 dusun, yaitu Dusun Kerajaan dan Dusun Ledok. 2 wilayah ini yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sidomukti dengan karakter dan cerita yang tumbuh di dalamnya. Namun, kehidupan di Sidomukti tidak hanya berbicara tentang alam. Di balik setiap rumah terdapat keluarga. Di balik setiap jalan desa terdapat aktivitas, dan di balik kehidupan masyarakat terdapat semangat untuk terus berkembang. Kehidupan sosial masyarakat menjadi bagian penting dari perjalanan desa Sidomukti. Kebersamaan, gotong royong, serta hubungan antar warga menjadi nilai yang terus hidup dalam keseharian masyarakat. Dari kegiatan desa, pendidikan, kegiatan sosial, hingga berbagai aktivitas masyarakat, semuanya menjadi bagian dari perjalanan Sidomukti untuk terus tumbuh dan berkembang. Pemerintah Desa Sidomukti juga terus berupaya menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan semangat menuju desa yang lebih maju, adil, sejahtera, dan berbudaya, Sidomukti terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Karena sebuah desa bukan hanya tentang batas wilayah, bukan hanya tentang angka dan data. Sebuah desa adalah tentang manusia yang hidup di dalamnya. Sadari waktu akan berlalu, rindu yang lalu kan jadi satu. Inilah Desa Sidomukti, sebuah desa di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, tempat kehidupan, kebersamaan, dan harapan tumbuh berdampingan. Dan di tempat inilah sebuah perjalanan pengabdian kami dimulai. Kini tibalah saatnya untuk memulai sebuah perjalanan yang membawa kami keluar dari ruang kelas, menuju tempat baru, lingkungan baru, dan cerita baru yang belum pernah kami lalui sebelumnya. Pada hari itu, langkah kami bukan lagi sekedar langkah sebagai mahasiswa. Kami membawa sebuah amanah untuk belajar, amanah untuk mengabdi, dan amanah untuk menjadi bagian dari masyarakat selama perjalanan KKN berlangsung. Dengan semangat yang masih begitu besar, kami memulai perjalanan dan perlahan menuju sebuah tempat yang akan menjadi rumah kami selama beberapa waktu ke depan. Desa Sidomukti. Perjalanan kami di Desa Sidomukti tidak dimulai dengan langsung menjalankan program kerja. Kami memulainya dengan mengenal, berdiskusi, mendengarkan, dan memahami. Bersama pemerintah desa,
perangkat desa, dosen pembimbing lapangan, serta masyarakat. Kami mulai mempelajari berbagai kondisi yang ada. Dari setiap pertemuan, kami mendapatkan pandangan. Dari setiap diskusi, kami menemukan pemahaman baru. Dan dari proses tersebut, perlahan kami mulai menemukan langkah awal. Langkah yang kemudian menjadi bagian dari perjalanan pengabdian kami. Kami mulai menyusun berbagai program kerja, program yang tidak hanya kami rencanakan sebagai sebuah kegiatan, tetapi sebagai proses untuk belajar, berkontribusi, dan tumbuh bersama masyarakat. Dan dari sinilah perjalanan pengabdian kami benar-benar dimulai. Perjalanan kami berlanjut dengan kegiatan verifikasi dan validasi data warga di Dusun Ledok. Didampingi perangkat desa Sidomukti, kami mendapatkan arahan mengenai rumah-rumah warga yang menjadi tujuan pendataan. Hai, kita Dewan Yensus. Dari satu rumah ke rumah lainnya, kami mulai mengenal masyarakat lebih dekat. Sebuah langkah sederhana yang menjadi awal perjalanan kami untuk memahami kehidupan masyarakat desa Sidomukti. Setelah melalui berbagai kegiatan dan persiapan, perjalanan kami berlanjut pada pelaksanaan program kerja wajib, yaitu sosialisasi JKN Viola. Sebelum kegiatan dimulai, kami bersama-sama melakukan berbagai persiapan, mulai dari menyiapkan proyektor dan layar sebagai media penyampaian materi, hingga memastikan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan telah tersedia. Kami juga menyiapkan konsumsi bagi masyarakat yang hadir nantinya dalam kegiatan tersebut. Sebelum kegiatan dimulai, seluruh anggota terlebih dahulu mengikuti briefing bersama. Briefing dilakukan untuk membagi tugas, memberikan arahan, serta memastikan setiap rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik. KKN Kolaborasi Sidomukti. Diawali dengan pembukaan dan tempat registrasi pun disiapkan. Perlahan, warga mulai berdatangan ke lokasi. Sebelum mengikuti rangkaian acara, setiap warga terlebih dahulu melakukan proses registrasi. Setelah proses registrasi selesai, masyarakat kemudian diarahkan untuk mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi JKN Viola. Kegiatan pun resmi dibuka, sebuah awal dari proses berbagai informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai layanan JKN Viola. Melalui kegiatan ini, kami berusaha menyampaikan informasi yang dapat membantu masyarakat dalam berbagai layanan yang tersedia. Tidak hanya melalui penyampaian materi, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan JKN Viola. Dari setiap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan, semuanya menjadi bagian dari proses yang kami jalani bersama. Bagi kami, kegiatan ini bukan hanya sekedar menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sebuah upaya untuk membantu memberikan kemudahan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat desa Sidomukti. Jadi nggak perlu antri di sana. Melalui sosialisasi JKN Viola, kami berharap masyarakat dapat memahami layanan yang tersedia dan memanfaatkannya dengan baik.
Perjalanan program kerja kami kemudian berlanjut dengan pembuatan media tempat sampah dari galon bekas. Berawal dari barang yang sudah tidak digunakan, kami mencoba mengubahnya menjadi suatu yang dapat kembali memberikan manfaat. Proses pembuatan dimulai dengan menyiapkan galon-galon bekas yang digunakan sebagai bahan utama. Setelah itu kami memotong dan menyesuaikan bentuk galon agar dapat digunakan sebagai media tempat sampah. Proses demi proses kami lakukan bersama, mulai dari mempersiapkan bahan hingga membentuk media tempat sampah sesuai dengan rancangan yang telah kami siapkan. Selanjutnya, galon-galon tersebut mulai dihias dan diberikan warna agar terlihat lebih menarik. Melalui pembuatan media tempat sampah ini, kami ingin menunjukkan bahwa barang bekas tidak selalu harus berakhir sebagai limbah. Dengan kreativitas dan sedikit inovasi, sesuatu sederhana dapat kembali dimanfaatkan. Media tempat sampah ini nantinya tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk membuang sampah, tetapi juga sebagai sarana edukasi dalam kegiatan sosial pengolahan sampah. Sebuah langkah sederhana yang kami harapkan dapat menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan dapat dimulai dari hal-hal kecil. Dari memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak digunakan, dari belajar untuk memilah sampah, dan dari kesadaran untuk menjaga lingkungan bersama. Dari galon bekas menjadi sebuah media pembelajaran, dan dari sebuah proses sederhana, kami berharap dapat tumbuh sebuah kebiasaan baik untuk menjaga lingkungan. Setelah melalui proses pembuatan media tempat sampah, perjalanan kami kemudian berlanjut pada pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pengolahan sampah. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah kami untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan mengelola sampah dengan baik. Jatuh cinta memang manis. Sosialisasi diawali dengan pembukaan, sebelum kemudian kami mulai memperkenalkan materi mengenai sampah. Hati ini tak lagi sendiri. Dengan dia langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu. Melalui kegiatan ini, kami mengenalkan perbedaan antara sampah organik dan sampah anorganik. Kota ini bersama tanpa masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini, mungkin 3 atau 4 hari lagi. KKN kalau berani 58 dari Asido Bukti 2026. Rencanamu bersamaku lagi. Oh, denganmu terasa cepat berlalu, belum puas ingin lebih tahu jalanan kotamu. Jatuh cinta memang lain. Jadi terima kasih adik-adik ya. Terima kasih ilmunya untuk semuanya. Dimana kemarin itu sangat bermanfaat bagi lembaga kita, terutama yaitu pengelolaan sampah. Dimana yang sekarang lagi karena ya digerakkan oleh Bu Bupati ya. Nah, dimana di sini memang kurang pemahaman mengenai pengelolaan sampah.
sudah berkali-kali diberi sosialisasi tapi namanya anak-anak ya, bertahap. Apalagi ada adik-adik kemarin saya bertambah lagi ya anak-anak pengetahuannya mengenai pengelolaan sampah, terutama mengenai yaitu pemilahannya antara sampah organik dan anorganik. Ditambah lagi diberi tempat sampahnya, tambah anak-anak lebih paham. Dan ilmunya bermanfaat dan kedepannya lebih baik, sukses, lancar pendidikannya itu. Kota ini tak sama tanpamu, masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini, mungkin 3 atau 4 hari lagi. Jadi dari awal sudah kami sampaikan bahwa adik-adik atau lebih tepatnya anak-anak saya, karena semuanya seumuran dengan almarhum anak saya, kelahiran 2005 itu anak saya. Jadi saya anggap bukan lagi orang lain, tapi bagian keluarga kami. Jadi pasti ada cerita adik-adik selama kehidupan adik-adik. 35 hari itu menjadi bagian kita hidup adik yang pernah ada di desa Sidomukti, itu pasti. Bermuarakan kabar baru. Kami KKN Kolaboratif Desa Sidomukti, kami